Suara desis minyak di atas wajan tua yang sudah menghitam itu terdengar nyaring, seolah sedang menertawakan nasibku pagi ini. Aku memandangi irisan tempe yang tergeletak di atas talenan kayu. Irisannya begitu tipis, nyaris transparan, bukan karena aku ingin pamer keahlian memotong, melainkan karena hanya inilah satu-satunya cara agar satu papan tempe seharga 5.000 perak bisa cukup untuk makan siang dan malam bagi 3 orang dewasa. Tanganku bergerak cekatan, membalik tempe yang mulai kecoklatan, sementara pikiranku melayang pada dompet lusuh di atas meja rias kamar. Kosong. Benar-benar kosong melompong. Hari ini adalah tanggal 1, hari di mana Surya, suamiku, menerima gaji. Seharusnya ini menjadi hari yang melegakan. Tapi entah mengapa, dadaku justru terasa sesak, dipenuhi oleh awan kelabu, kecemasan yang tak kunjung pergi. Aroma bawang putih dan ketumbar menguar, memenuhi dapur sempit yang ventilasinya buruk ini. Peluh menetes dari pelipisku, membasahi kerah daster yang warnanya sudah memudar. Aku menyeka keringat dengan punggung tangan, lalu beralih ke panci berisi sayur bayam. Hanya ada 5 ikat bayam layu yang kutemukan di pasar subuh tadi, dengan harga miring, ditambah sedikit jagung manis pipil, agar terlihat lebih pantas. Dewi, suara melengking itu membuat sendok sayur di tanganku nyaris terlepas. Itu suara Ibu Ratna, mertuaku. Suara yang dalam 3 tahun terakhir ini menjadi mimpi buruk bagiku, bahkan di siang bolong. Iya Bu, sebentar, lagi matang, sahutku setengah berteriak, berusaha menyembunyikan getar lelah dalam suaraku. Aku buru-buru mematikan kompor, menata tempe goreng yang jumlahnya tak seberapa itu di piring, lalu membawa mangkuk sayur bayam ke meja makan. Di sana, Ibu Ratna sudah duduk dengan wajah masam, kipas tangan di genggamannya dikibaskan dengan tempo cepat, tanda hatinya sedang panas. Di sebilanya, Surya duduk sambil menunduk, sibuk dengan ponselnya, seolah keberadaanku hanyalah angin lalu. Aku meletakkan piring-piring itu dengan hati-hati, takut menimbulkan bunyi denting yang bisa memicu amarah. Ibu Ratna menatap hidangan di meja, dengan tatapan yang biasa ia berikan pada tumpukan sampah. Ia menjepit sepotong tempe tipis itu dengan 2 jarinya, mengangkatnya tinggi-tinggi, seolah sedang meneliti barang bukti kejahatan. Ini apa, Wi? Tanyanya. Nada suaranya rendah, namun tajam. Tempe goreng, Bu, jawabku pelan, menunduk menatap taplak meja. Saya tahu ini tempe, bentaknya tiba-tiba, membuatku tersentak. Maksud saya, kenapa menunya ini lagi? Kemarin tahu, sekarang tempe, besok apa? Kerupuk. Kamu pikir saya ini apa? Kambing yang cuma bisa dikasih rumput? Aku meremas jemariku sendiri di bawah meja. Maaf Bu, uang belanja dari bulan lalu sudah habis total 3 hari yang lalu. Ini saya pakai sisa uang receh di celengan ayam. Surya akhirnya mendongak, tapi bukan untuk membelaku. Wajahnya tampak terganggu, seolah keributan ini mengganggu waktu santainya. Ya ampun, Dek. Masa nggak bisa sih? Atur menu biar variasi sedikit. Bosen lah kalau makan begini terus. Aku kerja capek-capek, pulang pengen makan enak. Kalimat itu menghujam, dadaku lebih sakit daripada bentakan Ibu Ratna. Surya bekerja, ya aku tahu, tapi dia tidak pernah mau tahu bagaimana rasanya memutar otak dengan uang yang jumlahnya tak masuk akal. Mas, aku sudah berusaha. Suaraku tercekat. Ibu Ratna mendengus kasar, lalu melempar tempe itu kembali ke piring, hingga minyaknya sedikit memercik ke taplak. Alasan? Kamu itu memang dasarnya malas dan gak kreatif. Istri itu tugasnya melayani suami dan mertua. Kalau masak saja gak becus, buat apa nikah? Wanita parubaya dengan rambut yang disanggul rapi itu, kemudian menatap putranya, mengubah ekspresi wajahnya menjadi lembut seketika. Sebuah perubahan drastis yang mengerikan. Sur, mana? Katanya hari ini gajian. Jantungku berdegup kencang. Momen inilah yang paling kutakuti. Surya merogoh tas kerjanya, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Mataku terpaku pada amplop itu. Di dalamnya ada hasil keringat suamiku selama sebulan penuh. Harapan-harapan kecil mulai tumbuh di benakku membeli daging ayam untuk besok, mengganti sabun cuci yang sudah diisi air berkali-kali, atau sekadar membeli bedak wajah yang sudah habis sebulan lalu. Namun, tangan Surya tidak terulur padaku. Dengan gerakan patuh seperti anak kecil, ia menyerahkan amplop tebal itu sepenuhnya ke tangan Ibu Ratna. Ini Bu, gaji Surya bulan ini, utuh, ucap Surya dengan nada bangga. Ibu Ratna tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang membuat perutku mual. Ia membuka amplop itu, mengeluarkan gepokan uang pecahan 100.000 dan 50.000. Aroma uang baru menguar, kontras dengan bau apek dapurku. Ia menghitungnya dengan gerakan lambat yang disengaja,
menjilat jempolnya setiap beberapa lembar, memastikan aku melihat seberapa banyak uang yang ada di sana. Bagus, Sir. Anak laki-laki memang harus begini, berbakti sama orang tua. Jangan sampai uangmu dipegang orang yang nggak ngerti cara ngaturnya. Nanti malah habis buat foya-foya nggak jelas. Sindir Ibu Ratna tanpa menatapku. Setelah puas menghitung, Ibu Ratna mengambil 5 lembar uang berwarna merah. 500.000 rupiah. Hanya 5 lembar dari tumpukan tebal itu. Ia menyodorkan 5 lembar itu padaku. Bukan memberikannya ke tanganku, tapi meletakkannya di ujung meja, dekat mangkuk sayur bayam. Nih, jatah kamu bulan ini, 500.000, katanya enteng. Aku menatap uang itu, lalu menatap Surya, dan kembali ke Ibu Ratna. Rasanya seperti ada batu besar yang menghimpit kerongkonganku. Bu, suaraku bergetar, memberanikan diri. 500.000, Bu? Harga beras naik lagi bulan ini, listrik juga tokennya sudah bunyi dari kemarin. Belum lagi sabun, gas, bumbu dapur. 500.000 itu cuma cukup buat 10 hari, kalau kita mau makan layak. Ibu Ratna melotot. Matanya seolah mau keluar. Kurang ajar, dikasih hati minta jantung. Kamu pikir cari uang itu gampang? Surya banting tulang pergi pagi pulang malam. Kamu di rumah cuma ongkang-ongkang kaki, masak cuma tempe. Sekarang berani minta nambah. Tapi Bu, hitungannya nggak masuk akal. Aku mencoba membela diri. Mataku mulai panas. Aku menoleh pada suamiku, memohon dukungan. Mas, tolong bilang sama Ibu. Kamu tahu kan kebutuhan rumah kayak apa? Bulan lalu aku sampai puasa Senin Kemis, supaya Mas dan Ibu bisa tetap makan telur. Surya menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya dengan kasar di meja. Dek, bisa nggak sih kamu tuh bersyukur sedikit? Ibu itu lebih paham soal keuangan. Beliau sudah puluhan tahun ngurus rumah tangga. Kalau ibu bilang cukup, ya berarti cukup. Kamu aja yang boros. Boros? Air mataku akhirnya tumpah. Boros di mana, Mas? Aku nggak pernah beli baju baru setahun ini. Skincare pun aku nggak punya. Aku masak sendiri, nyuci sendiri, tanpa mesin cuci, karena rusak nggak diperbaiki. Di mana letak borosnya? Tuh kan? Ngelawan terus, potong Ibu Ratna. Menuding wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar. Itu mulut apa silet? Tajam betul. Harusnya kamu malu, Dewi. Kamu itu datang ke keluarga ini nggak bawa apa-apa. Sekarang sudah ditampung, dinafkahi, masih saja menuntut. Kalau kamu pintar ngatur duit, 500.000 itu lebih dari cukup. Tempe itu murah, tahu murah. Nggak usah gaya gion mau makan daging tiap hari. Ibu Ratna kemudian berdiri, mengambil amplop tebal sisa gaji Surya, dan memasukkannya ke balik kebaya mewahnya. Makan tuh tempe kamu, saya nggak selera makan masakan orang yang nggak tahu diuntung. Ucap Ibu Ratna ketus, lalu melangkah pergi meninggalkan ruang makan. Langkah kakinya berdebum keras, menuju kamarnya. Hening menyergap ruang makan. Hanya ada suara dengungan kulkas tua di sudut ruangan. Aku menatap Surya, berharap ada sedikit rasa bersalah di matanya. Tapi nihil, pria yang dulu berjanji akan membahagiakanku itu, kini kembali sibuk menggulir layar ponselnya, menyendok nasi putih, dan memakan tempe goreng sampah itu dengan lahap, tanpa menatapku sedikit pun. Mas, panggilku lirih. Udahlah Wi, jangan mulai drama lagi, kepalaku pusing, dengerin omelan kamu sama ibu. Potongnya dingin, sambil terus mengunyah. Ambil aja uangnya, cukup-cukupin, jangan manja. Tanganku gemetar saat meraih 5 lembar uang merah di ujung meja itu. Uang kertas itu terasa kasar di kulitku, tapi hatiku terasa jauh lebih perih. 500.000 rupiah, nilai diriku di mata mereka hanya seharga itu. Seharga 5 lembar kertas yang akan habis dalam sekejap mata, hanya untuk memastikan perut mereka kenyang, sementara batinku kelaparan akan penghargaan. Aku meremas uang itu kuat-kuat hingga lecek. Rasa sakit hati yang selama ini kutahan, hari ini terasa berbeda. Ada panas yang menjalar dari ulu hati, naik ke kerongkongan, dan membakar di balik kelopak mata. Bukan, ini bukan lagi sekadar sedih. Ini adalah amarah. Amarah yang tumbuh subur di atas tanah penghinaan yang mereka tabur setiap hari. Aku berbalik menuju dapur, meninggalkan Surya yang masih asyik dengan dunianya. Di depan wastafel penuh piring kotor, aku menangis tanpa suara. Air mata jatuh membasahi piring-piring berminyak. Aku menatap bayanganku di jendela dapur yang buram. Wajahku kusam, mataku cekung, tubuhku kurus. Cukup-cukupin, gumamku menirukan ucapan Surya. Getir, aku menatap kompor, wajan, dan sisa bahan makanan yang ada. Mereka menghina masakanku. Mereka menghina caraku mengatur uang. Padahal,
Hanya di dapur inilah aku merasa hidup. Hanya saat meracik bumbu aku merasa memiliki kendali. Tanganku mengepal erat. Rasa sakit ini harus bermuara ke suatu tempat. Atau aku akan gila. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak mau mati perlahan digerogoti oleh kekikiraan mertua dan ketidakpedulian suami. Jika mereka hanya memberiku remah-remah, maka aku harus mencari cara untuk memanggang rotiku sendiri. Hari ini, di antara aroma bawang dan amisnya piring kotor, serta lembaran uang 500.000 yang menyedihkan itu, sesuatu dalam diriku patah, namun sekaligus terbangun. Aku bersumpah pada diriku sendiri, sambil menggosok kerak gosong di pantat wajan. Air mataku hari ini adalah yang terakhir untuk kehinaan ini. Aroma bawang putih dan cabai yang ditumis seharusnya membangkitkan selera. Namun pagi ini, aroma itu bercampur dengan rasa takut yang menggumpal di perutku. Aku berdiri di depan kompor gas 2 tungku yang apinya mulai meredup, menatap wajan berisi sambal balado yang baru setengah matang. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Ibu Ratna sedang pergi ke rumah kerabatnya, dan Surya sudah berangkat kerja sejak 2 jam lalu. Rumah ini sunyi, namun dinding-dindingnya seolah memiliki mata yang terus mengawasiku. Aku meraba saku dasterku yang lusuh. Di sana, terselip uang 50.000 rupiah. Itu adalah sisa uang belanja bulan lalu yang mati Mason kusembunyikan di dalam lipatan baju di lemari. Jika Surya tahu, dia pasti akan melapor pada ibunya, dan aku akan kembali dicap sebagai istri yang tidak jujur. Tapi hari ini, uang kumal itu adalah modal pertamaku. Bukan modal untuk berfoya-foya, melainkan modal untuk membeli harga diri yang telah lama dirampas dariku. Kau bisa masak, Wi. Masakanmu enak, lidah mertuamu saja yang mati rasa karena kebencian. Bisikku pada diri sendiri, mencoba menguatkan hati yang gemetar. Aku mematikan kompor sejenak, lalu bergegas mengambil keranjang belanja. Langkahku cepat, hampir setengah berlari menuju pasar tradisional di ujung komplek. Udara pagi yang mulai panas, dan debu jalanan yang menempel di kulit, tidak kupedulikan. Di kepalaku hanya ada kalkulasi angka yang berputar cepat. Cabai rawit merah sedang mahal, tapi cabai keriting agak turun. Ayam potong masih stabil. Jika aku membeli 2 ekor ayam dan memotongnya menjadi bagian-bagian kecil untuk ayam geprek, aku bisa membuat sekitar 20 porsi. Pasar pagi itu riuh rendah. Bau amis ikan bercampur dengan aroma terasi dan sayuran busuk yang terinjak. Aku menyelinap di antara ibu-ibu yang sedang menawar sayur dengan suara melengking. Bang, ayamnya 2 ekor. Potong 12 ya, masing-masing. Jangan lupa cekernya dibanyakin buat kaldu. Pintaku pada penjual langganan yang biasa kulihat dari jauh. Wah, mau hajatan, Bu Surya? Tanya si abang, sambil mengasah pisaunya yang berkilap. Jantungku berdegup kencang mendengar panggilan Bu Surya. Identitas itu terasa seperti beban. Ah, tidak bang, cuma mau coba resep baru buat suami. Bohongku, suaraku terdengar serak. Aku tidak terbiasa berbohong, tapi keadaan memaksaku menjadi aktris dadakan. Sepulang dari pasar, aku masuk ke rumah lewat pintu samping dengan mengendap-endap, seolah aku adalah pencuri di rumahku sendiri. Napasku memburu saat meletakkan belanjaan di dapur. Aku harus bekerja cepat. Ibu Ratna biasanya pulang jam 12 siang untuk makan siang dan salat zuhur. Aku punya waktu 3 jam untuk mengolah semua ini, mengemasnya, dan menyembunyikan jejak. Tanganku bergerak gesit, jauh lebih cepat dari biasanya. Aku mencuci ayam, melumuri dengan jeruk nipis untuk menghilangkan amis, lalu meracik bumbu ungkep, kunyit, jahe, lengkuas ketumbar, dan bawang putih. Kuhaluskan dengan ulekan batu. Bunyi, tak-tak-tak, ulekan, beradu dengan cobek terdengar berirama di telingaku, seperti musik perlawanan. Saat menumis bumbu, aroma harum yang kuat mulai memenuhi dapur. Wangi serai dan daun salam yang layu terkena minyak panas, menyeruak ke udara. Aku panik sesaat. Bagaimana kalau baunya menempel di gorden? Bagaimana kalau Ibu Ratna pulang lebih awal dan mencium bau masakan yang terlalu mewah? Untuk jatah uang belanja 500.000, segera kubuka semua jendela libar-libar dan menyalakan kipas angin tua ke arah luar. Keluarlah, bawa semua asap ini pergi, gumamku sambil membalik potongan ayam di wajan. Keringat dingin mengalir di pelipis, bercampur dengan uap panas masakan. Sambil menunggu ayam matang, aku menyiapkan sambal bawang. Cabai rawit setan yang merah menyala itu kuulek kasar bersama bawang putih dan garam. Lalu kusiram minyak panas bekas gorengan ayam. Bunyi ses yang nyaring dicobek membuat air liurku terbit. Pedas, gurih, dan menggigit. Ini adalah rasa kemarahan yang kusulap menjadi kenikmatan. Pukul 11 siang, 20 kotak nasi ayam geprek sederhana sudah siap. Aku tidak punya kotak catering yang bagus,
hanya menggunakan kertas nasi coklat dan kotak plastik mika murah yang kubeli di pasar tadi. Tapi isinya kuisi dengan sepenuh jiwa. Nasi putih pulen yang masih mengepul, ayam goreng tepung yang renyah dan berbumbu meresap sampai ke tulang, serta sambal bawang yang menantang lidah. Sekarang, bagian tersulitnya, menjualnya. Aku menatap tumpukan bungkusan itu dengan ragu. Kemana aku harus membawanya? Jika aku menjajakan keliling komplek, ada risiko Ibu Ratna mendengarnya dari tetangga yang gemar bergosip. Aku butuh target pasar yang aman. Tiba-tiba aku teringat Mbak Narti, pemilik salon kecil di ruko depan komplek perumahan. Karyawannya ada 4 orang, dan pelanggannya selalu ramai di jam makan siang. Mbak Narti orangnya baik, meski cerewet, dia tidak pernah akrab dengan Ibu Ratna. Dengan menjinjing tas belanja besar yang sengaja kututupi kain batik bekas, agar tidak mencolok, aku berjalan cepat menuju ruko. Panas matahari siang membakar kulitku, tapi tekad di dada jauh lebih membara. Sesampainya di salon, aroma obat keriting rambut dan aseton menyengat hidung. Mbak Narti sedang memotong rambut seorang pelanggan. Dia menoleh saat lonceng pintu berbunyi. Dewi, tumben main. Mau potong rambut? Atau mau krimbes? Muka kamu kusam banget loh, Wi. Sapanya dengan nada prihatin yang jujur, namun tetap menusuk. Aku tersenyum canggung, meremas pegangan tas belanjaanku semakin erat. Enggak, Mbak. Saya cuma mau nawarin sesuatu. Aku melangkah mendekat. Lalu dengan gerakan sedikit gemetar, aku membuka kain penutup tasku dan mengeluarkan 1 bungkus nasi ayam geprek. Ini, saya lagi iseng masak, Mbak. Kebetulan bikin agak banyak. Siapa tahu Mbak Narti dan Tumun Men belum makan siang. Murah kok, cuma 15.000 saja. Sudah sama lalapan, tawarku. Suaraku terdengar kecil, nyaris tenggelam oleh suara hair dryer. Mbak Narti menghentikan guntingnya. Dia menatapku, lalu menatap bungkusan nasi itu. Tatapannya menyelidik, membuatku ingin lari dan bersembunyi. Kamu jualan, Wi? Suamimu tahu? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Surya tahu kok, saya suka masak. Ini cuma iseng saja, Mbak. Daripada bengong di rumah kalau pekerjaan sudah beres. Mbak Narti sepertinya menangkap kegugupan di mataku. Tapi, dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia meletakkan guntingnya dan mengambil bungkusan itu. Baunya enak nih, kebetulan aku lapar banget. Ya sudah, aku ambil 5 buat anak-anak sini juga. Boleh ngutang dulu nggak sampai nanti sore pas tutup kasir? Candanya. Boleh, Mbak, boleh banget. Jawabku cepat, meski dalam hati aku butuh uang tunai itu sekarang untuk memutar modal besok. Mbak Narti tertawa renyah. Bercanda kamu ini. Muka kamu tegang amat. Nih, aku bayar tunai. Dia merogoh laci kasir dan mengeluarkan selembar uang 100.000. Kembaliannya ambil aja. Hitung-hitung ongkos kirim. Tapi awas ya kalau nggak enak, besok aku komplain ke mertuamu. Jantungku mencelos mendengar ancaman meski bercanda tentang mertuaku. Jangan, Mbak. Maksudnya, kalau nggak enak, bilang ke saya saja. Biar saya perbaiki. Setelah transaksi itu selesai, aku bergegas keluar. 5 bungkus terjual. Masih ada 15 bungkus lagi. Keberanianku mulai tumbuh seiring dengan lembaran uang 100.000 yang kini tergenggam hangat di tanganku. Aku menuju pangkalan ojek di dekat gerbang komplek. Bapak-bapak ojek biasanya makan siang dengan mie instan atau gorengan. Nasi ayam geprek hangat pasti laku keras. Dan benar saja, dalam waktu kurang dari 20 menit, sisa bungkusan ludes terjual. Para tukang ojek itu makan dengan lahap, beberapa bahkan memuji pedasnya sambalku yang nendang. Mantap, Bu Dewi. Besok bawa lagi ya, tapi sambalnya banyakin dikit. Seru Pak Asep sambil mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju. Aku mengangguk. Tersenyum lebar senyum paling tulus yang pernah kusinggahkan di wajahku selama 2 tahun terakhir. Insya Allah, Pak, besok saya bawakan lagi. Aku pulang ke rumah dengan tas belanja yang kosong, namun hatiku penuh. Di saku dasterku kini ada uang 300.000 rupiah lebih. Modal 50.000 tadi telah beranak pinak. Sesampainya di rumah, aku melihat jam. Pukul 12 kurang 10 menit. Ibu Ratna sebentar lagi pulang. Kepanikan kembali melanda. Dapur masih sedikit berantakan. Wajan bekas menggoreng ayam masih berminyak. Aku bergerak secepat kilat. Mencuci semua peralatan masak, menggosok wastafel hingga mengkilap, dan menyemprotkan pengharum ruangan aroma jeruk untuk menyamarkan sisa bau terasi dan bawang. Tepat saat aku selesai mengeringkan tangan di lap gantung, suara mobil Ibu Ratna terdengar memasuki garasi. Pintu depan terbuka, diikuti suara langkah kakinya yang berat dan berwibawa. Dewi, kamu di mana? Suaranya menggema.
tajam dan menuntut. Di dapur, Bu, jawabku. Berusaha menormalkan napas. Ibu Ratna muncul di ambang pintu dapur, menenteng tas bermereknya. Matanya yang tajam menyapu sekeliling dapur, mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Dia mengendus udara, hidungnya berkerut. Bau apa ini? Kok baunya aneh? Seperti bau gorengan murah? Komentarnya pedas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Pengharum jeruk itu ternyata tidak cukup kuat melawan indera penciuman mertuaku. Oh, itu. Tadi Dewi goreng ikan asin sedikit buat makan siang Dewi sendiri, Bu. Maaf kalau baunya mengganggu. Sudah Dewi semprot pewangi? Alibiku cepat. Aku tahu. Ibu Ratna benci ikan asin. Jadi dia tidak akan mau mendekat atau memeriksa panci. Dasar kampungan, makanan begitu kok dimakan? Bikin bau rumah saja. Cibirnya sambil mengibaskan tangan di depan hidung, lalu berbalik pergi. Siapkan makan siang saya. Jangan yang aneh-aneh. SOP sayur, yang kemarin masih ada kan? Panaskan saja. Baik, Bu. Jawabku patuh. Setelah punggungnya menghilang di balik pintu kamarnya, aku menghela napas panjang, bersandar pada meja dapur yang dingin. Lututku lemas. Hampir saja. Malam itu, di kamar tidur kami yang sempit, aku berbaring miring membelakangi Surya. Suara dengkur halusnya terdengar teratur. Surya baru saja selesai menceramahiku karena aku meminta uang tambahan untuk membeli sabun cuci yang habis. Katanya, aku terlalu boros. Biasanya, aku akan menangis dalam diam, meratapi nasib, tapi malam ini berbeda. Perlahan, tanganku meraba ke bawah kasur kapuk di sisi tempat tidurku. Jari-jariku menyentuh sebuah amplop coklat kecil yang kusembunyikan di antara bilah dipan kayu. Di dalamnya, tersimpan rapi hasil keringatku hari ini. Rp300.000, jumlah yang mungkin remeh bagi Ibu Ratna atau Surya. Tapi bagiku, ini adalah tiket kebebasan. Ini adalah bukti bahwa aku berdaya. Bahwa tangan yang selama ini hanya digunakan untuk melayani dan menerima hinaan, ternyata mampu menciptakan sesuatu yang bernilai. Aku memejamkan mata, membayangkan esok hari, aku akan bangun lebih pagi, membeli bahan lebih banyak, dan memasak lebih enak. Aku akan membuat variasi menu. Nasi bakar, atau mungkin pepes ikan. Di kegelapan kamar itu, senyumku mengembang. Mereka boleh menguasai tubuh dan waktuku di siang hari. Tapi mereka tidak tahu bahwa di balik dinding dapur ini, aku sedang membangun kerajaanku sendiri. Sendok demi sendok, piring demi piring. Dan suatu hari nanti, ketika tabunganku sudah cukup, aku tidak akan lagi menengadahkan tangan, meminta Rp500.000. Aku akan melemparkan surat cerai di hadapan mereka dengan kepala tegak. Tunggu saja. Bisikku lirih pada kegelapan. Dapur ini akan menjadi saksi kebangkitanku. Aroma tumisan bawang putih dan cabai rawit seolah telah menyatu dengan pori-pori kulitku. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Dan sementara Surya mendengkur keras di kamar sebelah, aku masih terjaga, duduk bersimpuh di lantai dapur yang dingin. Bukan dapur rumah ini, melainkan dapur imajiner-ku yang kini telah memiliki bentuk fisik. Ponselku bergetar pelan di atas meja makan. Satu lagi notifikasi pesanan masuk untuk besok siang. 100 kotak nasi ayam betutu. Senyum tipis terukir di bibirku. Sebuah senyuman yang terasa asing setelah bertahan-tahan, terkubur di bawah caci maki Ibu Ratna. 2 bulan terakhir adalah neraka yang manis. Aku hidup dalam 2 dunia yang bertolak belakang. Di pagi hari, aku adalah Dewi si istri tidak becus, yang hanya bisa menunduk saat Ibu Ratna mengomentari debu di ujung lemari, atau saat Surya melempar uang 500.000, dengan tatapan merendahkan. Namun, di sela-sela waktu belanja ke pasar dan jam-jam kosong saat rumah sepi, aku adalah pemilik Rasa Nusantara. Sebuah catering yang kini bermetamorfosis menjadi restoran sungguhan. Mbak Dewi, tukang catnya nanya, warna kremnya mau yang kode berapa? Pesan dari Rina. Tetangga sekaligus orang kepercayaan yang kujadikan wajah dari usahaku, muncul di layar. Aku mengetik balasan dengan cepat. Jemariku gemetar bukan karena takut, tapi karena antusiasme yang meluap-luap. *304, Rin, yang agak hangat, biar suasananya homey. Besok aku mampir pas jam Surya ngantor. Keberanian itu tumbuh seiring dengan saldo di rekening rahasiaku yang terus bertambah. Aku ingat betul hari itu, hari di mana aku memutuskan untuk menyewa sebuah ruko tua di jalan utama, sekitar 5 km dari rumah. Bangunannya memang kusam, catnya mengelupas seperti kulit mati, dan bau apak menyergap hidung saat pertama kali pintu rolling door-nya dibuka. Tapi bagiku, bau itu adalah aroma kebebasan. Aku merenovasinya diam-diam. Setiap sen yang kudapat dari pesanan catering, aku putar kembali. Aku belajar manajemen keuangan dari YouTube di malam hari,
belajar cara mengatur stok bahan baku, hingga cara memecat karyawan yang tidak jujur. Aku, Dewi yang dianggap bodoh karena tidak bekerja kantoran, ternyata memiliki bakat dagang yang mengerikan. Keesokan harinya, aku mencuri waktu. Dengan alasan ingin mencari bumbu dapur yang langka di pasar induk, aku memacu motor matic bututku menuju ruko. Jantungku berdegup kencang saat melihat papan nama kayu yang baru saja terpasang kokoh di atas pintu masuk, Weron Grasa Nusantara. Sederhana, namun elegan dengan aksen batik di pinggirannya. Aku melangkah masuk. Hawa sejuk AC langsung menyapa, kontras dengan panas terik Jakarta di luar. Lantai keramik bermotif vintage sudah terpasang rapi. Meja-meja kayu jati Belanda berderet presisi, lengkap dengan vas bunga kecil di atasnya. Di bagian belakang, dapur semi terbuka mengepulkan asap yang membawa aroma surga, campuran serai, daun jeruk, dan daging sapi yang sedang direndang perlahan. Ambiak, Dewey, Rina setengah berlari dari arah kasir. Wajahnya sumringah. Ia menyodorkan tablet yang berisi laporan penjualan. Gila mbak, baru buka, soft opening, 3 hari, omzet kita udah nutup modal bahan sebulan, orang-orang kantor kecamatan pada doyan banget sama iga bakarnya. Aku menerima tablet itu dengan tangan yang sedikit berkeringat. Angka-angka di sana membuatku ingin menangis. Dalam 3 hari, keuntungan bersihku setara dengan nafkah yang diberikan Surya selama 2 tahun. 2 tahun, bagus Rin, jaga kualitas rasa. Suaraku terdengar tegas. Berbeda jauh dengan suara lirih yang biasa ku keluarkan di depan mertua. Di sini, aku adalah otoritas. Jangan sampai santan pecah, dan perhatikan kebersihan toilet. Pelanggan bisa memaafkan rasa yang kurang garam, tapi mereka tidak akan memaafkan tempat yang jorok. Rina mengangguk patuh. Matanya penuh kekaguman. Siap bos, kata itu bos. Rasanya seperti aliran listrik yang menyengat tulang punggungku. Aku berjalan menuju dapur, menyapa 3 orang koki yang kugaji. Mereka menyapaku dengan hormat. Siang Bu Dewi, tidak ada nada meremehkan. Tidak ada tatapan sinis. Mereka menghargaiku karena aku yang membayar gaji mereka. Karena resepkulah yang membuat dapur ini ngebul. Aku mencicipi kuah rawon di panci besar. Memejamkan mata, membiarkan rasa kluwek yang gurih dan pekat memenuhi rongga mulutku. Kurang garam dikit Pak Budi, komentarku pelan. Dan tambahkan sedikit gula merah, biar asterisk balance asterisk. Sayap, Bu, sahut Pak Budi sigap. Saat aku berdiri di tengah restoran itu, melihat pelanggan mulai berdatangan untuk makan siang, melihat mereka tertawa dan menikmati masakan hasil racikanku, aku merasa hidup kembali. Aku bukan lagi parasit. Aku bukan lagi beban. Aku adalah wanita mandiri yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Namun, realita kembali menarikku pulang. Jam 2 siang. Aku harus kembali sebelum Ibu Ratna curiga. Perjalanan pulang terasa berat. Mengubah mode dari bos restoran kembali menjadi babu rumah tangga membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa. Aku memarkir motor, memastikan tidak ada bau masakan restoran yang terlalu menyengat di bajuku meski aku selalu membawa baju ganti. Saat aku membuka pintu rumah, pemandangan yang menyambutku adalah Ibu Ratna yang sedang duduk di sofa sambil menonton sinetron, kakinya diangkat ke atas meja. Dari mana saja kamu Dewi? Tanyanya tanpa menoleh. Nada suaranya tajam, seperti silet yang siap mengiris. Beli bumbu kok sampai 3 jam? Kamu keluyuran ya? Amatan matanya menyelidik, mencari celah kesalahan. Aku menelan ludah, mengatur napas agar terlihat tenang. Pasar induk macet Bu, ada truk mogok di jalan utama. Lagi pula, Dewi cari lengkuas yang muda. Di pasar sini sudah tua-tua, keras. Alasan, semburnya. Ia menoleh sekarang. Matanya memindai penampilanku, dari atas ke bawah. Lihat tuh, muka kamu berminyak. Kusut, istri itu harusnya wangi kalau di rumah, biar suami betah. Pantas Surya sering lembur. Malas dia lihat istri kayak gembel begini, tanganku terkepal di samping pinggang. Kalau saja ibu tahu, batin hatiku berteriak. Menantu yang ibu sebut gembel ini, baru saja menandatangani kontrak supplier daging, senilai jutaan rupiah. Iya, Bu, maaf. Jawabku singkat. Kata-kata sakti yang selalu kugunakan untuk mengakhiri perdebatan. Malam harinya, Surya pulang dengan wajah masam. Ia melemparkan tas kerjanya ke sofa, lalu mengempaskan tubuhnya dengan kasar. Aku datang membawakan segelas teh hangat. Persis seperti rutinitas yang ia tuntut. Capek mas? Tanyaku pelan, meletakkan gelas di meja. Surya mendengus. Ya capek lah, kamu pikir cari duit itu gampang? Duduk-duduk doang kayak kamu di rumah. Ia menyeruput tehnya, lalu mengerutkan kening. Kurang manis, Wi. Kamu ini becus nggak sih bikin teh doang? Seharian ngapain aja? Cuma,
Abisin duit suami? Dulu, kalimat itu akan membuatku menangis di kamar mandi. Tapi malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Aku menatap Surya, laki-laki yang dulu kucintai, yang kini terlihat begitu kerdil di mataku. Dia merasa berkuasa dengan uang 500.000 itu. Merasa menjadi raja karena memegang kendali ekonomi. Dia tidak tahu bahwa tahtanya sedang kropos. Aku mengambil toples gula, menambahkan 1 sendok lagi ke gelasnya, dengan gerakan tenang. Maaf mas, mungkin lidah mas yang lagi pate. Surya melotot, kaget dengan sedikit keberanian dalam nada suaraku. Ngomong apa kamu? Enggak mas, diminum lagi. Aku tersenyum, senyum yang tidak mencapai mata. Aku berbalik menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Di sana, di antara denting piring dan suara air keran, aku kembali mengecek ponselku. Laporan penutupan kasir hari ini masuk. Total pendapatan bersih hari ini, 3,5 rupiah nol. Hanya dalam 1 hari. Aku menatap uang receh kembalian belanja yang tergeletak di meja dapur sisa, dari uang jatah bulanan Surya. Uang itu tampak menyedihkan. Rasa takutku perlahan berganti menjadi rasa kasihan. Kasihan pada Surya dan ibunya yang masih hidup dalam ilusi bahwa mereka bisa mengginiya kinjaku selamanya. Restoran itu, Rasa Nusantara, bukan sekadar tempat makan. Itu adalah sekoci penyelamatku. Itu adalah senjata rahasiaku. Dan saat ini, senjata itu sudah terisi penuh peluru, siap diledakkan kapan saja. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat. Sambil mengaduk sayur asem, aku membayangkan interior restoranku. Dindingnya yang hangat, lampu gantung yang estetik, dan antrean ojek online yang mengular di depan pintu. Itu duniaku yang sebenarnya. Di sana aku dihargai. Di sana aku berdaya. Dewi, makanannya mana? Lama banget. Teriakan Surya dari ruang tengah membuyarkan lamunanku. Sebentar mas. Aku menarik napas panjang, merapikan dasterku, dan membawa mangkuk sayur itu ke ruang makan. Biarlah untuk saat ini, aku masih menjadi pelayan bagi mereka. Biarlah mereka menikmati sisa kekuasaan mereka yang semu. Karena di luar sana, tanpa sepengetahuan mereka, Dewi yang mereka hina, telah menjadi ratu di kerajaannya sendiri. Dan kerajaan itu semakin hari semakin kokoh, siap untuk meruntuhkan kesombongan rumah ini. Aroma serai, bawang putih yang ditumis, dan sambal terasi yang baru diulek memenuhi udara, menciptakan simfoni aroma yang kini menjadi napas kehidupanku sehari-hari. Di balik meja kasir yang terbuat dari kayu jati kokoh, aku berdiri memantau kesibukan yang terjadi di dapur Nusantara. Restoran yang kubangun dengan tetes keringat dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara denting sendok beradu dengan piring keramik, tawa renyah para pelanggan, dan seruan pesanan dari para pramusaji adalah musik terindah yang pernah ku dengar jauh lebih merdu dibandingkan bentakan Ibu Ratna atau keluhan Surya yang biasanya menyambutku di rumah. Hari ini restoran sangat ramai. Jam makan siang adalah medan perang yang menyenangkan. Aku baru saja hendak memeriksa stok bahan di dapur, ketika Rini, salah satu pramusaji kepercayaanku, menghampiri dengan wajah sedikit tegang. Bu Dewi, bisiknya pelan. Ada tamu di meja nomor 8. Agak rewel. Mereka komplain soal posisi AC, lalu minta ganti sendok 3 kali, karena katanya kurang mengkilap. Saya bingung menghadapinya. Aku tersenyum tipis, menepuk bahu Rini untuk menenangkannya. Tidak apa-apa Rin, biar saya yang pantau dari jauh dulu. Kalau makin parah, saya yang turun tangan. Mataku menyapu ruangan, mencari meja nomor 8, yang terletak di sudut dekat jendela besar. Jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Darahku berdesir, naik dengan cepat ke kepala. Di sana, duduk dengan angkuh, sambil mengibaskan kipas tangan, adalah Ibu Ratna. Di sebelahnya, Surya sedang sibuk dengan ponselnya, mengenakan kemeja batik yang kusetrika tadi pagi, dengan sangat hati-hati. Dunia terasa melambat. Mereka ada di sini, tanpa sadar, aku mundur selangkah, bersembunyi di balik partisi kayu berukir, yang memisahkan area kasir dan ruang makan. Aku bisa melihat mereka dengan jelas, namun mereka tak bisa melihatku. Ini adalah skenario yang sering kubayangkan, namun tak pernah kuduga akan terjadi secepat ini. Rupanya, reputasi dapur Nusantara yang sedang viral di media sosial telah sampai ke telinga mereka. 2 orang yang paling meremehkanku di muka bumi ini. Aku menajamkan pendengaran. Meski jarak kami cukup jauh, suara Ibu Ratna yang cempreng dan dominan itu mampu menembus kebisingan restoran. Ini baru namanya restoran, Sur, kata Ibu Ratna sambil menyendok ayam betutu ke piringnya. Ia mengunyah dengan penuh semangat. Matanya berbinar, rasanya medok, bumbunya meresap sampai ke tulang.
Nggak kayak masakan istrimu di rumah. Si Dewi itu kalau masak sayur asem saja rasanya kayak air kobokan. Surya tertawa kecil, tawa yang selalu membuat dadaku nyeri, karena ia tak pernah membelaku. Iya, Bu. Dewi memang gak bakat masak, bisanya cuma ngabisin duit belanja. Padahal sudah dikasih 500.000, tapi lauk di rumah tempe lagi, tanganku terkepal erat di sisi tubuh. Kuku-kukuku menancap ke telapak tangan, hingga terasa perih. 500.000 rupiah untuk sebulan, dan mereka mengharapkan hidangan kerajaan setiap hari. Ironisnya, hidangan yang sedang mereka puji setinggi langit saat ini. Ayam betutu, itu adalah resep yang sama yang pernah kumasak di rumah bulan lalu, resep yang dibuang Ibu Ratna ke tempat sampah, karena katanya baunya terlalu menyengat. Coba kamu lihat dekorasinya, Sur, lanjut Ibu Ratna, menunjuk lampu gantung rotan di atas mereka dengan garpu. Ini pasti modalnya besar. Pemiliknya pasti orang kaya pintar bisnis, bukan perempuan bodoh yang cuma bisa nunggu suami pulang kerja. Rasa panas menjalar di dadaku. Namun kali ini bukan rasa sakit. Itu adalah rasa amarah yang bercampur dengan kepuasan yang aneh. Aku menarik napas panjang, membiarkan aroma masakan memberiku kekuatan. Sudah cukup aku bersembunyi. Sudah cukup aku menjadi bayangan. Aku merapikan blazer batikku, pakaian yang tak pernah mereka lihat aku kenakan, karena aku selalu menyembunyikannya di loker karyawan. Aku memoles sedikit lipstik merah marun ke bibirku, memberikan kesan tegas yang selama ini kububur dalam-dalam di hadapan mereka. Rini, panggilku pelan. Siapkan dessert spesial hari ini. Es pisang ijo, 3 porsi. Saya yang akan mengantarnya ke meja 8. Rini tampak bingung, tapi ia menurut. Beberapa menit kemudian, dengan nampan di tangan dan kepala tegak, aku melangkah keluar dari persembunyianku. Bunyi hak sepatu high heels, ku mengetuk lantai ubin dengan irama yang mantap. Tak, aku berjalan membelah keramaian. Mendekati meja nomor 8. Semakin dekat, semakin jelas kulihat ekspresi kenikmatan di wajah mereka saat menyantap hidanganku. Permisi, sapaku dengan suara yang tenang, dalam, dan penuh wibawa. Selamat siang, apakah makanannya sesuai dengan selera? Surya yang pertama kali menoleh, mulutnya masih penuh dengan nasi. Matanya membelalak begitu lebar, hingga hampir keluar dari rongganya. Sendok di tangan Ibu Ratna berdenting jatuh ke piring, menimbulkan suara gaduh yang membuat beberapa tamu di meja sebelah menoleh hening. Detik-detik berlalu, dalam kebisuan yang mencekam di antara kami bertiga. Wajah Surya memucat, sementara wajah Ibu Ratna berubah dari kaget menjadi merah padam, karena bingung dan marah. Dewi, pekik Ibu Ratna. Suaranya melengking. Ngapain kamu di sini? Surya menelan makanannya dengan susah payah. Wih, kamu kerja di sini? Jadi pelayan? Tanyanya dengan nada merendahkan, yang sudah begitu akrab di telingaku. Pantesan tadi pagi pamit ke pasar lama banget. Ternyata kamu keluyuran cari kerjaan rendahan begini, bikin malu suami saja. Ibu Ratna langsung menyambar. Matanya memindai nampan yang kubawa. Ya ampun, Sur, istrimu ini memang gak tahu diri. Sudah dikasih nafkah, masih saja kurang sampai harus jadi babu orang lain. Heh, Dewi, cepat pulang. Ngapain kamu bawa-bawa nampan begitu? Mau pamer kalau kamu bisa cari duit receh? Aku tidak bergerak, aku tidak menunduk, aku tidak gemetar. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahanku, aku menatap mata Ibu Ratna tanpa berkedip. Senyum tipis tersungging di bibirku, senyum yang membuat mereka berdua terdiam, karena tak pernah melihat ekspresi ini di wajahku sebelumnya. Maaf Bu Mas, kataku, meletakkan nampan itu di atas meja dengan gerakan elegan. Saya bukan pelayan di sini. Tepat saat itu, Rini datang membawa nota tagihan untuk meja sebelah, lalu berhenti di sampingku. Bu Bos, ada telepon dari supplier daging, katanya mau konfirmasi pesanan untuk besok. Apa Ibu mau terima sekarang atau nanti? Kata Bu Bos menggantung di udara, seperti petir di siang bolong. Mulut Ibu Ratna terbuka, rahangnya seolah jatuh ke meja. Matanya beralih cepat dari wajahku ke wajah Rini, lalu ke sekeliling restoran yang ramai, dan kembali lagi padaku. Otaknya yang biasanya cepat menghitung kesalahan orang lain, kini tampak berjuang keras memproses kenyataan. Bu Bos, Surya tergagap, menatapku dengan tatapan kosong. Maksudnya, restoran ini punya kamu? Aku mengangguk pelan pada Rini. Nanti saja saya telepon balik, Rin. Makasih. Setelah Rini pergi, aku kembali menatap suami dan mertuaku. Benar, Mas, restoran ini milikku, jawabku santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Semua resep yang kalian puji tadi, itu resepku. Dekorasi yang Ibu bilang modalnya besar, itu uang hasil tabunganku sendiri.
yang kumpulin diam-diam dari jualan online yang gak pernah kalian hargai. Keterkejutan di wajah mereka perlahan mencair, berganti menjadi sesuatu yang jauh lebih menjijikkan. Keserakahan. Aku bisa melihat roda gigi di kepala Ibu Ratna berputar cepat. Ia melihat antrean ojek online di depan pintu, melihat penuhnya meja, dan menghitung potensi keuntungan. Sikap tubuh Ibu Ratna berubah drastis dalam hitungan detik. Punggungnya yang tadi tegak menantang, kini melunak. Wajah judesnya dipaksa tersenyum. Sebuah senyuman manis yang terlihat sangat palsu dan mengerikan. Ya Allah, Dewi! Suara Ibu Ratna tiba-tiba melembut, mendayu-dayu. Ia bahkan mengulurkan tangannya hendak menyentuh lenganku, tapi aku mundur selangkah. Ibu tuh nggak nyangka loh. Ternyata menantu ibu ini berlian yang terpendam. Kenapa nggak bilang dari dulu, nak? Kalau ibu tahu restoran sukses ini punya kamu, ibu pasti ajak semua teman arisan ibu ke sini setiap hari. Surya pun tak mau kalah. Ia berdiri, mencoba merangkul pundakku Siolohala. Dia adalah suami yang paling bangga sedunia. Wah, hebat kamu, Wi. Aku tahu kok, istriku ini emang pintar. Pantesan masakan di rumah rasanya beda belakangan ini. Ini omzetnya berapa sebulan, Wi? Pasti puluhan juta ya. Wah, mobilku yang butut itu bisa diganti dong bulan depan. Rasa mual menyeruak di perutku. Bukan karena makanan, tapi karena kemunafikan yang terpampang nyata di depan mataku. Saat aku dianggap tak berdaya, mereka menginjakku. Saat mereka tahu aku punya kuasa dan uang, mereka menjilatku seperti anjing kelaparan. Aku menepis tangan Surya dari pundakku dengan gerakan halus, namun tegas. Sentuhannya yang dulu kuharapkan, kini terasa seperti racun di kulitku. Silakan dinikmati dessertnya. Itu complimentary. Dari saya, kataku dingin, mengabaikan pertanyaan Surya tentang omzet. Saya harus kembali bekerja. Banyak hal yang harus diurus. Karyawan saya butuh arahan. Dan supplier menunggu pembayaran. Lowi, duduk dulu dong sini sama ibu dan suami. Bujuk Ibu Ratna, menepuk kursi kosong di sebelahnya. Kita ngobrol dulu. Masa sama keluarga sendiri kaku begitu? Nanti malam kita haiteng-haitenggen bareng ya di rumah. Biar ibu bantu atur keuangannya. Kamu kan masih muda. Takutnya salah kelola uang sebanyak ini. Kata-kata itu, biar ibu bantu atur keuangannya, itu adalah kalimat paling berbahaya yang pernah kudengar. Dulu, ia mengatur 500.000 rupiahku, sampai aku tak bisa bernapas. Sekarang, ia ingin meletakkan cakarnya pada kerajaan bisnisku. Aku menatap Ibu Ratna, lalu beralih ke Surya. Pandanganku kosong, tanpa cinta, tanpa rasa takut. Hanya ada rasa kasihan. Tidak perlu, Bu. Saya sudah punya akuntan profesional. Jawabku datar. Dan, untuk malam ini, saya rasa saya tidak akan pulang cepat. Silakan lanjutkan makannya. Masakan istri bodoh ini sayang kalau dibuang kan? Tanpa menunggu jawaban mereka, aku membalikan badan. Dewi Tong, seru Surya. Setengah berbisik, karena malu dilihat orang. Aku tidak berhenti. Aku terus berjalan menuju kantor kecilku di bagian belakang restoran. Suara langkah kakiku terdengar semakin mantap. Di belakangku, aku meninggalkan dua orang yang masih terpaku dalam kebingungan. Terjebak di antara rasa malu dan ketamakan yang mulai menggerogoti hati mereka. Begitu pintu kantor tertutup, aku bersandar pada daun pintu. Udara dingin AC menyapu keringat di leherku. Aku tidak menangis. Sebaliknya, sebuah senyum kemenangan perlahan terukir di bibirku. Topeng mereka sudah terbuka sepenuhnya. Dan sekarang, aku tahu persis apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mereka pikir uang ini akan menyatukan kami kembali, padahal uang dan kemandirian inilah yang akan menjadi tiketku untuk meninggalkan neraka itu selamanya. Keheningan di ruangan VIP itu terasa begitu padat. Seolah udara tiba-tiba berubah menjadi timah yang berat. Aroma sate marangi dan gurame asam manis yang masih mengepul di atas meja marmer mewah ini tidak lagi menggugah selera. Di hadapanku, dua orang yang selama 5 tahun terakhir menjadi sumber mimpi burukku, kini duduk mematung. Wajah Ibu Ratna, yang biasanya angkuh dan penuh cemoohan, kini tampak seperti topeng retak pucat. Matanya melotot tak percaya, dan bibirnya bergetar pelan tanpa suara. Sementara Surya, suamiku tahu, sebentar lagi mantan suamiku tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri permen. Bingung, takut, namun ada kilatan keserakahan yang mulai menyala di bola matanya saat ia menatap sekeliling restoran. Aku menyesap teh melatiku perlahan, membiarkan kehangatan cairan itu menenangkan gemuruh di dadaku. Bukan gemuruh ketakutan seperti dulu, melainkan gemuruh adrenalin kemenangan. Bunyi denting cangkirku yang menyentuh piring tatakan menjadi satu-satunya suara yang memecah kebisuan itu. Jadi, Ibu Ratna akhirnya bersuara. Nadanya berubah drastis.
Tidak ada lagi bentakan tajam. Suaranya kini mendayu, manis, namun terdengar sangat palsu di telingaku. Seperti sakarin yang berlebihan. Semua ini, restoran rasa Dewi yang terkenal seantero kota ini, punya kamu nak, kata nak itu meluncur dari lidahnya. Membuat perutku mual. Selama ini aku hanya dipanggil he, kamu, atau babu. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Benar bu, ini hasil keringat saya. Keringat yang ibu bilang tidak berharga. Surya berdeham, mencoba menegakkan punggungnya. Berusaha memanggil sisi-sisi wibawa laki-laki yang sebenarnya tidak pernah ia miliki. Ia menatapku, lalu menatap interior restoran yang dipenuhi ornamen kayu jati, berukir dan lampu gantung kristal. Wih, kenapa kamu nggak pernah bilang sama Mas? Kalau Mas tahu kamu punya bakat bisnis begini, kita kan bisa kelola sama-sama. Mas bisa bantu manajemennya. Uang ini aset keluarga kan? Aku tertawa. Tawa yang kering dan dingin. Aset keluarga? Keluarga yang mana, Mas? Ya kita. Surya menyambar cepat. Tangannya bergerak hendak meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku dengan cepat, seolah menghindari najis. Aku suamimu, Dewi. Harta istri adalah harta suami juga. Kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar. Ibu juga pasti senang kalau kita. Cukup, satu kata itu kuucapkan dengan nada rendah. Namun cukup untuk memotong angan-angan mereka. Aku merogoh tas kerjaku yang terbuat dari kulit asli bukan tas kresek pasar, yang biasa mereka lihat aku bawa dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Aku meletakkannya di tengah meja, tepat di samping piring sate yang sudah dingin. Apa ini? Tanya Ibu Ratna. Matanya menyipit curiga. Buka saja, jawabku datar. Surya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Suara kertas yang disobek terdengar begitu nyaring di ruangan berate. Dingin Eni, ia menarik keluar berkas di dalamnya. Membacanya sekilas, dan detik berikutnya, wajahnya berubah menjadi merah padam. Gugatan cerai, teriak Surya. Suaranya pecah. Kamu menggugatku? Demi Tuhan, Dewi, apa-apaan ini? Ibu Ratna merebut kertas itu dari tangan anaknya, membacanya dengan napas memburu. Kamu sudah gila ya? Kamu pikir karena kamu sekarang punya uang, kamu bisa seenaknya menginjak harga diri suami dan mertua? Ingat kodratmu Dewi, istri yang minta cerai itu laknat, masuk neraka. Dulu, ancaman neraka dan dosa dari mulut Ibu Ratna akan membuatku bersimpuh memohon ampun. Tapi hari ini, kata-kata itu hanya terdengar seperti gonggongan anjing ompong. Aku menatap mereka bergantian, menatap lurus ke dalam mata mereka yang penuh kemarahan dan ketakutan akan kehilangan tambang emas yang baru saja mereka temukan. Neraka, ulangku pelan, mencondongkan tubuhku ke depan. Neraka itu adalah rumah ibu. Neraka itu adalah hidup 5 tahun bersama kalian. Dimaki, disuruh-suruh seperti pembantu tanpa bayaran, dihina karena aku yatim piatu. Aku menunjuk Surya dengan daguku. Mas, kamu ingat berapa uang yang kamu berikan padaku setiap bulan? 500.000 rupiah. 500.000. Aku mengeja setiap kata dengan penuh penekanan. Kamu pikir cukup untuk makan sebulan? Untuk bayar listrik, untuk beli sabun? Dan setiap kali aku minta tambah, karena harga beras naik, Ibu Ratna bilang aku boros. Ibu bilang aku istri yang tidak tahu diuntung. Itu karena Mas sedang berhemat, Wi. Kita sedang menabung, bela Surya. Namun matanya tidak berani menatapku. Menabung. Sergahku tajam. Menabung untuk apa? Untuk beli motor baru, Mas Surya? Untuk beli perhiasan ibu? Aku tahu semuanya. Aku tahu kalian makan enak di luar, sementara aku makan nasi dengan garam di rumah. Dan sekarang, aku merentangkan tangan, memperlihatkan restoranku. Sekarang omzet restoranku dalam satu hari saja Mas, bisa 100 kali lipat dari nafkah bulanan yang kamu beri. Kamu pikir, aku masih butuh uang recehmu? Kamu pikir, aku masih butuh imam yang bahkan tidak bisa memuliakan istrinya? Ibu Ratna menggebrak meja, membuat sendok dan garpu berdenting ngeri. Dasar perempuan tidak tahu diri. Jadi selama ini kamu menyembunyikan kekayaanmu dari kami. Itu penipuan namanya. Kami bisa laporkan kamu ke polisi. Silakan, tantangku tenang. Laporkan saja aset ini, atas nama saya pribadi, dibangun dari uang tabungan sisa belanja yang saya kumpulkan sen demi sen, dan pinjaman modal dari teman yang percaya pada masakan saya. Kalian tidak punya hak sepeser pun. Hukum berpihak pada bukti, Bu, bukan pada teriakan mertua yang serakah. Surya terlihat putus asa. Ia mengubah taktiknya lagi. Wajahnya memelas. Taktik yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. Wih sayang, jangan begini. Pikirkan pernikahan kita, masih bisa diperbaiki. Mas janji akan berubah. Mas akan lebih tegas sama ibu.
Masakan, sudah terlambat Surya, potongku. Nada suaraku tidak lagi marah, melainkan lelah. Lelah yang sudah menumpuk bertahun-tahun. Rasa sakit itu sudah membunuh cintaku. Tidak ada yang tersisa. Yang ada di depanmu sekarang bukan lagi Dewi si istri penurut yang bodoh. Ini Dewi, pemilik restoran Rasa Dewi, dan Dewi yang ini tidak butuh benalu dalam hidupnya. Aku berdiri dari kursi empuk itu. Sensasi kakiku menapak lantai terasa begitu kokoh. Pengacaraku akan menghubungi kalian untuk jadwal sidang. Jangan coba-coba datang ke sini lagi untuk membuat keributan. Atau security akan menyeret kalian keluar. Itu akan sangat memalukan, bukan? Apalagi ibu sangat menjaga citra keluarga terhormat di depan tetangga. Dewi, kamu tidak bisa melakukan ini, pekik Ibu Ratna. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku tidak menjawab. Aku berbalik badan, melangkah menuju pintu kaca ruangan VIP. Langkahku terasa ringan, seolah ada rantai besi seberat 1 ton yang baru saja lepas dari pergelangan kakiku. Dewi, panggil Surya. Suaranya terdengar pecah dan jauh. Aku membuka pintu, disambut oleh hirik-pikak restoran yang ramai. Suara denting piring, tawa pelanggan, dan aroma bumbu dapur menyambutku seperti pelukan hangat. Di luar ruangan VIP, manajer restoranku, Pak Budi, sudah berdiri sigap. Ia menatapku dengan pandangan bertanya, melihat 2 orang di dalam yang masih terpaku syok. Aku mengangguk pelan pada Pak Budi. Tamu di EP1 sudah selesai. Pastikan mereka keluar dengan tertib. Dan tagihannya digratiskan saja. Anggap sedekah terakhir saya untuk mereka. Baik, Bu Dewi, jawab Pak Budi hormat. Aku berjalan menjauh, melewati lorong restoran menuju kantor pribadiku di lantai atas. Setiap langkah yang kuambil semakin menjauhkan aku dari masa lalu yang kelam. Aku bisa mendengar samar-samar suara Ibu Ratna yang mulai berteriak histeris di belakang. Tapi suara itu perlahan tenggelam oleh alunan musik gamelan lembut yang diputar di restoran. Sesampainya di balkon kantorku, aku menatap langit senja Jakarta yang berwarna jingga keunguan. Angin sore menerpa wajahku, membawa kesejukan. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen kebebasan. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi haiteng-haitengan belanja 500.000 perak. Tidak ada lagi penghinaan. Aku mengeluarkan ponselku, melihat notifikasi dari pengacara. Prosesnya akan berjalan, mungkin akan alot, tapi aku punya uang dan kekuatan sekarang. Aku memejamkan mata sejenak, dan ketika membukanya kembali, setitik air mata jatuh di pipiku. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Hari ini, Dewi yang lama telah mati, dan Dewi yang baru saja memulai hidupnya yang sesungguhnya, sendiri, mandiri, dan merdeka.